Kenapa Allah perintahkan kepada kita supaya Islam itu kita bawa sampai mati dan kita nggak boleh melepaskan Islam sampai mati? Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, ya udah, ya nggak dapat apa-apa. Dan orang kafir itu kita harus yakin mereka kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun ada yang mengatakan semua agama sama, semua masuk surga, itu kalau bahasa anak sekarang bullshit, ya omong kosong. Ya. Jadi kita harus yakin ketika ada yang mati tidak membawa Islam atau mati dalam keadaan kafir, mereka kekal di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan kalau ada orang kafir yang ingin menebus ampunan Allah dengan 10 dunia isinya emas semua. Bayangkan dunia ini isi emas semua, Bu. Dan itu 10 kali lipat. Untuk menebus kesalahan mereka masuk ke dalam surga, ya itu nggak bisa, nggak diterima sama Allah. Bahkan ketika mereka jadi tebusan itu adalah anak keluarga mereka, anak, suami, pasangan, orang tua segala macam, untuk dijadikan tebusan, ya untuk diampuni dosa mereka, itu tidak akan diterima kata Allah. Ini orang-orang kafir luar biasa. Ya, walaupun dia baik, ya, walaupun ketika hidupnya baik, ya kalau ada santunan masjid yang ngasih, ya kan, kayak pemain bola jual sepatu emasnya untuk bantu anak-anak Suriah atau Palestina, baik, tapi tetap nggak akan masuk surga. Makanya ada yang berkata, ya mahasiswa, ya sudah lulus kuliah, dia nanya sama dosennya, kenapa orang kafir yang baik nggak bisa masuk surga, tapi dia baik, bahkan mungkin lebih baik daripada orang-orang Islam yang jahat-jahat begitu ya, tapi kenapa mereka nggak mungkin masuk surga? Padahal mereka baik. Apa jawaban dosen tersebut? Kamu ketika kuliah dulu, ya, sekarang dapat ijazah nggak? Ya, dapat. Coba, kalau misalnya kamu selama kuliah 4 tahun, ikut pelajaran, nggak terus ikut, Bu, di kelas. Ketika ujian nilaimu bagus, ijazahmu predikatnya kamlet, tapi ketika dulu masuk universitas ini kamu nggak pernah daftar. Apa mungkin kamu dapat ijazah? Nggak mungkin dapat ijazah. Walaupun kamu pintar. Ya, begitulah dengan surga. Jadi salah satu pendaftaran masuk surga itu syahadat, harus masuk Islam. Ya. Makanya kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraq. Barang siapa yang berkata bahwa la ilaha illallah, mereka pasti masuk surga. Walaupun mereka berzina, walaupun mereka mencuri. Artinya, seburuk-buruknya umat Islam, ketika mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka pasti masuk surga. Ya walaupun transit di nerakanya lama mungkin. Tapi kan minimal masuk surga, Bu. Ya, ujung-ujungnya masuk surga. Bahkan ketika Allah mengancam, mengingatkan, menekankan kepada kita bahwa orang kafir itu enggak mungkin masuk surga, Allah berkata dalam firman-Nya, "Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak, Bu, onta masuk lubang jarum? Enggak akan mungkin orang kafir masuk surga. Nah, begitulah kata Allah. Jadi rugi sekali dan akan menyesal ketika kita mati melepaskan Islam kita. Ketika Islam enggak kita bawa sampai mati. Ya. Makanya berat. Ya sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, detik-detik terberat mempertahankan Islam ketika sakratul maut. Ya, karena semua kekuatan setan digunakan buat itu. Bagaimana detik-detik kematian kita jauh dari Islam. Ya. Makanya salah satu cara mereka, setan-setan itu, mereka menjelma menjadi orang yang pernah dulu paling kita sayangi di dunia. Di antaranya mungkin ibu kita. Ketika kita sakratul maut, setan menjelma seperti ibu kita yang sudah meninggal dunia duluan, kemudian dia berbisik, "Nak, ya ibu kan sudah mati duluan daripada kamu. Ibu sudah masuk ke duluan lah, ya, ke alam lain lah, yang sudah mati duluan. Sekarang ibu menyesal, Nak, ya, bahwa agama yang benar itu bukan Islam. Ya, agama yang benar itu agama Nasoro, agama Nasrani. Ya, sekarang kamu masuk cepat sebelum menyesal seperti ibu. Ya. Kalau kamu sekarang udah nggak berdaya bisa mengucapkan apa-apa, kasih simbol saja. Anggukkan kepalamu, berarti kamu pindah agama." Itu ibunya, Bu, yang menjelma setan menjadi ibunya yang paling dia cintai. Pastikan dia yakin sama ibunya. Pastikan dia percaya sama ibunya. Kalau dia nganggukkan kepala, udah lepas Islamnya. Ya, murtad dia ketika itu.
Dan itu orang yang paling bodoh ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kita sampaikan dulu, bahwa orang yang paling bodoh adalah orang yang selama safar, selama perjalanan nggak pernah tersesat. Tapi sudah sampai ke rumahnya, dia tersesat. Nah, itu orang paling bodoh. Ya selama hidup 30-50 tahun dia beragama Islam, detik-detik kematiannya dia murtad. Nah, itu orang paling bodoh, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rugi sekali orang-orang seperti itu. Ya kan? Ibadahnya udah banyak, tiba-tiba dihanguskan dengan anggukan kepala, simbolis pindah agama seperti itu tadi. Ya. Makanya kemarin ya mudah-mudahan ya bisa menguatkan kita semualah, ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan ya supaya kita mati membawa Islam kita.